Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi. Kali ini kita belajar tema 3. Untuk muatan IPA kita akan belajar tentang listrik. Yang pertama adalah macam-macam listrik. 1. Listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam. Jadi kumpulan muatan listrik yang saling berdekatan kemudian nanti akan kembali lagi normal. Contohnya adalah kain sutra digosok-gosokkan ke kaca, maka proton pada kain sutra akan ngumpul, elektron pada kaca ngumpul, kemudian mereka akan saling tarik-menarik hanya beberapa saat. Terus nanti terlepas lagi. Yang berikutnya lagi adalah contohnya adalah penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut kering. Jadi ketika digosok-gosokkan terus nanti didekatkan, maka rambut akan tertarik, tetapi hanya sebentar saja. Itu listrik statis. Yang kedua adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang berarti bergerak. Terjadi perpindahan muatan listrik karena perbedaan tegangan listrik. Contohnya listrik yang ada di rumah kita berasal dari sumber listrik, kemudian karena tegangannya besar, dia akan pindah ke tegangan yang kecil, yaitu misalnya alat-alat listrik di rumah kita. Itulah namanya listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini, anak-anakku sekalian, itu berarti ada sumbernya, sumber listrik, yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan listrik. Yang pertama adalah nuklir. Nuklir itu adalah sumber energi listrik yang masa depan yang luar biasa, tetapi itu perlu kehati-hatian karena kalau bocor bisa menyebabkan yang namanya polusi yang menyebabkan kematian. Ya. Yang kedua adalah tenaga angin. Angin juga dapat menggerakkan kincir angin menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Yang ketiga adalah matahari. Panas matahari itu dapat menghasilkan listrik. Namanya solar cell alatnya nanti. Kita sudah tahu semua, di rumah-rumah banyak juga yang menggunakan, di jalan-jalan raya, dan juga di tempat-tempat yang jauh dari sumber listrik lainnya. Yang keempat itu adalah minyak bumi. Minyak bumi itu kan diubah menjadi solar. Solarnya itu sebagai bahan bakar untuk menggerakkan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga diesel. Ya nak ya, itu. Yang berikutnya lagi ada dari batu bara. Batu bara juga dapat menggerakkan turbin ya karena uapnya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, itu dari batu bara. Anak-anakku sekalian ya. Yang berikutnya lagi adalah dari sampah. Sampah juga dapat menghasilkan listrik. Kita sekarang sudah menggunakan di Sunter, Jakarta Utara, kemudian di Bantar Gebang. Itu adalah namanya biomasa, dapat menghasilkan energi listrik. Di samping itu anak-anakku sekalian, bahan-bahan atau alat-alat yang merupakan sumber listrik yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang kita bawa praktis, misalnya satu adalah akumulator, aki. Itu adalah sumber listrik yang ada misalkan di mobil, di motor, baik basah maupun kering. Yang berikutnya lagi adalah baterai. Nah, baterai ya, dari baterai yang ukurannya besar sampai baterai yang ukurannya kecil di jam tangan kita itu adalah merupakan sumber listrik ya dari kimia itu. Nah, berikutnya lagi ada dinamo, baik itu dinamo yang besar yang nanti genset ataupun yang di turbin maupun dinamo yang di sepeda, itu nanti dengan gerakan dia akan menghasilkan listrik. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah beberapa sumber listrik yang perlu kita pahami. Yang berikutnya adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen listrik yang dapat menyalakan atau berfungsinya alat listrik. Nah, rangkaian listrik itu ada 3, satu seri, yaitu rangkaian yang disusun secara berurutan. Hanya terdapat satu arus listrik, makanya ketika satu mati, maka lampu lainnya ikut mati. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian yang disusun secara sejajar, yang mana arus listriknya itu adalah bercabang-cabang, sehingga ketika satu lampu dimatikan, lampu lainnya tetap menyala karena arusnya berbeda. Nah, yang ketiga adalah rangkaian listrik campuran, terdiri dari rangkaian paralel dan rangkaian seri.
Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, yang berikutnya yang akan kita pelajari itu adalah tentang perubahan energi listrik. Jadi ketika alat listrik itu menggunakan energi listrik, maka dapat mengubah bentuk energi listrik tadi menjadi energi yang lain. Contohnya adalah energi listrik menjadi kalor atau panas, setrika, terus oven, solder, itu mengubah listrik menjadi panas. Terus listrik menjadi gerak atau kinetik. Contohnya adalah alat-alat yang mengubah itu adalah misalnya mesin cuci, blender, mixer, bor listrik, kipas angin. Nah, itu mengubah listrik menjadi gerak. Yang ketiga, listrik menjadi bunyi, bel listrik. Ya, Nak ya. Terus berikutnya lagi bel listrik adalah radio, televisi. Nah, tapi televisi misalkan kemudian laptop atau komputer, HP kita bisa mengubah listrik menjadi bunyi atau suara dan cahaya. Yang keempat adalah contoh energi listrik yang mengubah listrik menjadi cahaya. Misalkan lampu bolam ya. Tuh. Kemudian listrik itu lampu bolam, kemudian tadi senter ya, itu kemudian misalkan tadi televisi itu bisa juga menghasilkan cahaya. Itulah perubahan-perubahan energi listrik menjadi energi yang lain dengan alat-alat yang kita gunakan. Nah, yang terakhir, anak-anakku sekalian, adalah bagaimana cara kita menghemat energi listrik. Karena ini diperlukan untuk keberlangsungan anak cucu kita. Ya, yang pertama adalah menggunakan alat listrik yang hemat energi. Nah, kita ada tulisannya tuh biasanya tuh, bolam ini hemat energi sampai 60%. Yang kedua, kita bijak menggunakan listrik. Kalau tidak digunakan, kita matikan. Ya. Yang ketiga adalah kita tidak menyalakan alat listrik yang wattnya besar secara bersamaan. Misalnya kita menyalakan AC, kemudian menyalakan jet pump atau pompa air, atau kita sekaligus menggosok, maka itu listriknya akan cepat sekali bergeraknya sehingga boros. Yang berikutnya lagi, cara menghemat listrik itu adalah kita menggunakan jendela dan ventilasi yang cukup di rumah kita. Sehingga ketika siang hari, kita tinggal membuka hordeng kita, sehingga cahaya matahari masuk ke dalam, sehingga kita tidak menyalakan lampu. Kemudian kita buka ventilasinya, sehingga kita tidak menyalakan kipas angin, karena angin dari luar cukup. Itu cara-cara kita menghemat listrik. Nah, anak-anakku, mari kita bijak untuk menggunakan listrik, karena listrik itu berbahaya bagi kita. Kalau kita menggunakannya salah, misalnya kalian nyambungnya salah-salah, maka terjadi konsleting listrik. Maka kita harus hati-hati. Kemudian kita badannya basah, kita menyalakan alat listrik, kita bisa tersetrum. Karena itu air itu merupakan konduktor listrik juga. Sehingga anak-anakku sekalian, mari kita gunakan listrik ini dengan bijak, sehingga bisa menguntungkan bagi kita dan keselamatan kita juga terjamin. Pak Guru rasa untuk listrik cukup sekian. Nanti kita akan terus bahas-bahas lagi pada saat-saat pertemuan berikutnya dengan berbagai latihan, dan kita akan tanya jawab sehingga kalian memahami betul tentang energi listrik dan bagaimana cara menghematnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.